Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang hubungan terlarang dua pendekar berilmu tinggi dari dua sekte besar yang saling bermusuhan. Dengan terpaksa mereka berdua melawan seluruh pendekar dunia persilatan demi mempertahankan hubungannya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan di sebuah istana besar sekte api. Sang raja menghampiri seorang gadis yang baru dinikahinya yang bernama Ba. Dia merupakan putri dari Raja Salju, musuh bebuyutannya sejak lama. Raja Api menikahinya bertujuan agar sekte api dan sekte salju bisa berdamai. Namun ternyata Ba mempunyai niat lain. Dia ingin mengambil kesaktian Raja Api dengan menghisap api murni dari tubuhnya. Dengan seketika, sang raja pun murka. Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Api, Ba pun kalah dan tak berdaya. Dan ternyata sang ayah dari Ba, yaitu Raja Salju, sedang mempersiapkan serangan brutalnya dengan mengirimkan kekuatan es yang dapat membekukan seluruh istana api. Raja Api yang masih murka terhadap Ba saat akan mengambil kembali api murni, tiba-tiba muncul kakaknya yang bernama Yilong menolongnya. Namun saat Raja Api akan mengejarnya, ilmu pembeku Raja Salju sudah sampai di istana, yang membuat Raja Api tak bisa bergerak dan tak berdaya karena sudah tidak mempunyai kekuatan api murni yang sudah diambil oleh Ba. Di luar istana, terlihat seorang pendekar sakti dari sekte rumput suci yang ingin memberikan obat herbal kepada Raja Api. Dia bernama Hua. Kedatangannya disambut oleh Cirong, bukan Cireng atau Korong, yang merupakan tangan kanan sang raja. Namun saat Cirong akan mengantarkannya ke dalam istana, tiba-tiba langit berubah seperti salju. Dan tak berselang lama, muncul Ba dan Yilong keluar dari istana. Cirong dengan segera memasuki istana, sedangkan Hua menghadang Yilong dan Ba. Raja Api yang masih berusaha sekuat tenaga untuk melawan ilmu es dingin kuno yang akan membuat beku seluruh tubuhnya. Namun Raja Api tak berdaya tanpa ilmu api murni di tubuhnya. Tak berselang lama muncul Cirong terkejut melihat Raja Api yang sudah beku sebagian tubuhnya. Dia pun mengeluarkan kesaktiannya untuk menolong sang raja. Seberapa hebat pun kesaktian Raja Api dan Cirong melawan kekuatan es kuno, mereka tak mampu menandinginya. Raja Api memerintahkan Cirong untuk menyelamatkan diri karena seluruh istana termasuk prajuritnya akan membeku. Lalu sang raja menugaskan Cirong untuk segera mencari Ba untuk mengambil kembali api murni. Hua yang masih mengejar Ba berhasil menghentikannya. Ba mengingatkan untuk tidak ikut campur urusan sekte api dan salju. Namun Hua sudah pasti akan memihak sekte api karena dari dulu sekte api terkait dengan kehidupan sekte rumput suci. Dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Hua akhirnya berhasil mengalahkan Ba, namun saat akan dibawa ke istana api, tiba-tiba Ba melawan lagi yang membuat dia terpental akibat pukulan Hua. Namun Hua yang mengetahui bahwa api murni masih berada dalam tubuh Ba, dia pun segera menolongnya. Namun tak disangka dari sanalah timbul benih-benih cinta. Duh, alay.
Saat akan terjatuh ke daratan, dengan tepat waktu Raja Salju muncul menyelamatkan mereka, dan dengan seketika Hua dibuatnya beku. Sang ayah mendeteksi ada dua kekuatan besar dalam tubuh Ba, yaitu api merah murni dan es dingin kuno yang saling bertentangan dan bisa membahayakan nyawanya, yang kemungkinan hanya akan bertahan beberapa hari lagi. Tak lama kemudian muncul Yilong yang akan menghabisi Hua namun dicegah oleh Ba. 尊上，不要杀他！巴尔返回玄冰族，本尊。我们走吧。 Seperginya Ba dan Yilong, Raja Salju memutuskan tidak akan menghabisinya. Namun Hua harus mengobati putrinya dengan rumput ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit, di mana rumput tersebut hanya dimiliki oleh Sekte Rumput Suci. Namun Hua menolak permintaan sang raja. Tak ada pilihan lain, akhirnya Raja Salju menyegel ingatan Hua dengan energi dingin untuk menghilangkan ingatannya. Namun Hua yang masih sadar memutuskan untuk melompat ke jurang, agar tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan putrinya. Sementara Yilong dan Ba masih dalam perjalanan menuju Istana Salju tiba-tiba diserang oleh Cirong. Di istana Raja Salju, sang raja sedang mengingat kejadian sebelumnya, di mana Ba sendirilah yang ternyata merencanakan untuk melepaskan segel es dingin kuno, agar dia bisa mendapatkan api merah murni dari Raja Api untuk mengalahkannya. Sang raja saat itu sempat menolak karena akan membahayakan nyawanya sendiri, namun Ba terus memaksa dan memohon. Akhirnya Raja Salju menuruti kemauannya dan melakukan ritualnya. 女儿可以应付， 尽气脉，危及性命。 还请父亲能够允许。 Hua yang terjun ke jurang ternyata masih hidup dan selamat. Dan benar saja, ternyata Hua kini hilang ingatannya. Yang terakhir dia ingat ketika akan mengantarkan obat herbal untuk sang raja. Saat sedang termenung, dia melihat cahaya menuju sebuah gua. Ia pun menghampirinya dan ternyata ada seorang gadis yaitu Ba yang sedang terluka. Ba langsung menyerangnya namun Hua tidak melawan karena tak ingat siapa gadis di hadapannya. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Ba pingsan. Hua pun dengan segera mengobatinya. Akhirnya Hua berhasil memulihkannya hingga tersadar. Pemulihannya hanya untuk sementara sebelum diobati oleh rumput ajaib yang berada di Sekte Rumput Suci. Namun kini Hua yang pingsan akibat kedinginan dari kolam salju. Dan kini giliran Ba yang mencoba untuk menolongnya. Setelah Hua tersadar, dia dibawa Ba naik ke atas tebing dan mencari obat herbal untuk mengobatinya. 时间上山。 得尽快上山。 Mereka pun sampai di atas tebing dan berhasil menemukan rumput ajaib, di mana rumput tersebut dapat menekan dua kekuatan berlawanan dalam tubuh Ba. Dan ternyata mereka sedang berada di wilayah Sekte Rumput Suci. Hua pun mengambilnya dengan berisiko yang tinggi karena tanaman tersebut harus menghisap darah agar efek obatnya bekerja dengan baik. 时代培养仙草的地方，压制你体内两股相克的力量，这就是红罗草。 小心，他在吸你的血。 Malam harinya mereka beristirahat sebelum pergi menuju Sekte Rumput Suci karena Hua akan meracik obatnya di sana. Namun sebelum esok hari tiba, Ba memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia berasal dari Sekte Salju yang merupakan musuh bebuyutan Sekte Api, yang otomatis musuh dari sektenya juga. Namun Ba sedikit lega setelah Hua mengatakan bahwa dia tetap akan mengobatinya, bahkan akan selalu berada di sampingnya. 哪怕折了我的性，不管你是谁，自然会救。 Keesokan harinya mereka pun tiba di Sekte Rumput Suci dengan disambut gembira oleh adiknya dan seluruh warganya. Dan ternyata Hua adalah ketua sektenya. Namun tak berselang lama tiba-tiba muncul Cirong yang langsung menodongkan senjata kepada Ba. Sementara Hua masih kebingungan dengan apa yang dikatakan Cirong. Saat Cirong akan menyerang Ba, Hua menahannya dan meminta penjelasannya. Cirong akhirnya mengetahui bahwa ingatan Hua disegel Raja Salju. Dan akhirnya Hua mengingat sedikit kejadian saat Raja Salju membuatnya hilang ingatan. Sementara Cirong menyerang Ba.
Hua yang sudah pulih kembali ingatannya langsung menyerang Ba dan memaksa untuk mengembalikan api murni. Namun Ba menolaknya dan jika ingin mengambilnya harus menghabisinya dulu. Hua yang sebenarnya masih punya hati terhadap Ba meski sudah pulih ingatannya, memutuskan untuk membawa dan menahannya. Lalu Ba menjelaskan alasan sekte salju mengambil api murni hanya untuk menghentikan permusuhan kedua sekte. Hua hanya bisa diam saja dan semakin galau antara memilih Ba atau Raja Api. Terlebih saat Ba mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Dengan hati yang bertentangan, keesokan harinya Hua memutuskan membawa Ba ke istana sekte api untuk mengembalikan api murni kepada Raja Api. Cirong yang sudah memulai ritualnya meminta bantuan kepada Hua, namun Hua yang terlihat kebingungan hanya berdiam diri. Terlebih ketika melihat Ba kesakitan. Dengan terpaksa Hua pun membantunya walau bertentangan dengan hati nuraninya. Namun tiba-tiba Yilong muncul. Hua berhasil mengalahkan Yilong, namun saat Cirong akan menyelesaikan ritualnya dan akan menghabisi Ba, Hua pun tak tega melihatnya dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Kini dia memilih Ba dan tak peduli jika seluruh dunia persilatan memusuhinya. Cirong pun terpental dan tak mampu menandingi kekuatan Hua. Saat Ba akan pergi di bawah Yilong, dia menolak dan ingin menemani Hua yang membutuhkan bantuan karena Hua akan dimusuhi oleh sekte api dan sektenya sendiri. Namun tak disangka saat Hua masih berdekatan dengan Raja Api, ternyata jiwa sang raja berhasil memasuki tubuh Hua dengan mengelabui Ba yang tidak mengetahui jika itu adalah Raja Api. Yang akhirnya api murni berhasil diambil kembali yang membuat Raja Api terbebas dan kembali kekuatannya. Namun Ba sangat kecewa dan sangat membenci Hua karena merasa telah dikhianati. Padahal Hua sendiri tidak mengetahuinya sama sekali. Dia pun pergi dengan penuh rasa benci dan dendam. Sang raja yang sudah kembali dengan kekuatannya, dengan segera dia membebaskan seluruh prajuritnya yang membeku. Setelah kondisi istana api normal kembali, tak disangka sang raja memerintahkan pasukannya untuk menghukum dan mengurung Hua di tempat terdingin karena telah mengkhianati sekte api. Hua pun dibawa menuju ke tempat tersebut. Sementara Raja Api memanggil seluruh pasukannya untuk siap menyerang membalaskan dendam kepada sekte salju dan akan menghabisi Raja Salju. Sementara di istana Raja Salju sedang mencoba mengobati Ba karena ternyata api murni masih tersisa sedikit yang akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya Raja Salju menemukan solusi terakhir untuk menyembuhkan putrinya, yaitu dengan memanfaatkan energi matahari untuk membantu memperkuat kekuatan api dalam tubuhnya. Namun dengan resiko yang sangat tinggi dan bisa kehilangan energi matahari yang membuat dunia menjadi gelap gulita yang akan menyebabkan seluruh makhluk hidup di bumi akan musnah. Ritual pun akhirnya berhasil dan kini Ba memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sebelum menghancurkan sekte api, Ba memutuskan untuk mencari Hua terlebih dahulu untuk balas dendam karena merasa telah dikhianati. Padahal Ba belum mengetahui yang sebenarnya bahwa semua itu adalah ulah Raja Api yang memasuki tubuh Hua. Ba pun murka tanpa mau mendengarkan penjelasan Hua dengan membantai seluruh prajurit dalam sekejap. Hua Mu 自然是新郑老张一起算。 Saat Hua akan dihabisi, tiba-tiba muncul Raja Api dan Cirong menghadangnya. Raja Api kemudian memerintahkan Hua untuk memancing Ba pergi ke altar persembahan di Gunung Buzhou untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan mengembalikan energi matahari. Mereka pun bertempur dengan brutal.
Raja Api dan Cirong tak mampu menandingi kesaktian Ba, dan saat Ba akan menghabisinya, muncul Hua menahan serangannya. Hua terus berusaha membujuk Ba agar mengembalikan sinar matahari, namun Ba yang belum mengetahui kebenarannya menghajar Hua bertubi-tubi dengan tanpa perlawanan. Dan tiba-tiba Raja Api menyerang kembali dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya yang membuat Ba terpental. Saat akan dihabisi, Hua nekat menghalangi serangan Raja Api hingga terluka parah. Ba pun murka bangkit dan kembali menyerang lagi. Ba yang sebelumnya sudah terluka akhirnya kalah yang membuat Hua sangat khawatir. Melihat ketulusan Hua, Ba sedikit terkejut dan merasa ada yang aneh dengan perhatian Hua yang kembali seperti semula. Akhirnya Raja Api mengatakan yang sebenarnya yang membuat Ba terkejut, bahwa yang mengambil api murni adalah dirinya yang merasuki tubuh Hua, dan Hua lah yang memohon agar menyisakan sedikit api murni dalam tubuh Ba agar selamat. 人是我附在花木身上。你这话什么意思？为什么不告诉我？ Dan akhirnya Ba memutuskan untuk mengembalikan energi matahari, namun hanya ada satu cara, yaitu dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Hua pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Ba. Dia juga memutuskan untuk menemaninya tak peduli jika harus mati bersama. Namun Ba melemparkan Hua keluar lingkaran ritual. Tak berselang lama, ayah dan kakaknya muncul, namun sang ayah juga tak bisa berbuat apa-apa. Ba berpesan kepada sang ayah untuk menghentikan permusuhan dengan sekte api. Sementara Hua yang tak sanggup jika harus berpisah dengannya, dia pun melesat untuk mengejarnya. Namun Ba menyuruh Hua untuk berhenti mengejarnya. Dan akhirnya matahari pun bersinar kembali, yang disambut sorak gembira para penduduk. Dan kisah film pun selesai.别再追了，我在天上温暖着你。